Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radena Siriani dari kelas A semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memberikan review pada materi pada pertemuan ke-6 hukum pidana mengenai hubungan sebab akibat atau kausalitas, di mana tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana, lalu menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa kegiatan atau perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat. Teori yang pertama yaitu teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak, yang dimana teori ini berasal dari Van Bury atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila suatu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Lalu, baik syarat positif maupun negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan dari teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan dari teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Teori yang kedua ada teori individualisasi, di mana teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan kasus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat. Lalu tokoh atau penganut teori individualisasi adalah Birkmeier. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu. Yang kedua ada binding, di mana menyebutkan sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Teori yang ketiga ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini disebut keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan karena apa yang dilakukannya secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi, pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Creel. Lalu, penentuan objektif, yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian yang pengetahuan hakim, yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas yang dari von Kris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Lalu ada tinjauan terhadap teori kausalitas,
Yang pertama, dari teori-teori ini tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari Van Kris ini dapat dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Lalu, kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis pers omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Yang pertama, terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Menurut pendapat IPA, pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Yang kedua, ada ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi, teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.